Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam Obsesi, warahmatullahi wabarakatuh. pada edisi ini kita masih menghadirkan tokoh-tokoh hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada episode ini kita menghadirkan Profesor Dr. Ardipal MPD, Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Beliau adalah satu-satunya guru besar di bidang pendidikan seni di Fakultas Bahasa dan Seni, termasuk juga di Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Prof. Ardipal. Selamat siang, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Ardipal adalah sangat banyak sekali jabatannya ya sebelumnya. Terakhir adalah Wakil Rektor 4 Tiga. dan Wakil Rektor 3 setelah itu di Universitas Negeri Padang. Prof, kalau tidak salah rasanya memang guru besar di bidang seni atau pendidikan seni di EBS hanya satu-satunya baru ya, Ya, Prof. Ardipal. baru satu-satunya. Itu bagaimana proses bisa mendapatkan guru besar itu dulu itu? Itu kalau kita ceritakan perjuangannya cukup berat juga tuh, Pak Prof. Yaitu bagaimana dari awal orang sering mengatakan bahwa orang seni ini susah untuk mendapatkan jadi guru besar atau menjadi menjabat struktural dan segala macamnya. Dia menganggap seni ini orangnya nggak serius, santai, cuek. Tapi saya selalu berpikiran akan melihatkan kepada orang bahwa bukan begitu seni itu. Bahwa seni itu harus disiplin, tertib dan teratur, juga gigih. Ya, kita umpamakan kalau seorang seniman atau orang pemain seni dalam melakukan kegiatan, kalau dia tidak serius, tidak disiplin, akan kacau. Contohnya saja dalam kegiatan orkes simfoni atau band, itu mempunyai aturan yang ketat. Disiplin Disiplin yang ketat. Latihannya harus serentak, datang bersama, terus harus serius. Kalau sekian per detik aja terlambat kita, contohnya pemain perkusi, akan kacau semuanya. Temponya akan kacau. Terus disiplin, kerjasama, saling menghargai, itu banyak sekali yang ada makna yang terkandung di dalam seni. Jadi makanya saya bilang kadang saya bilang mahasiswa, kita orang seni ini jangan dianggap remeh. Tapi supaya tidak dianggap remeh orang, nampakkan prestasi kita, nampakkan bahwa kita itu dalam kegiatan benar-benar serius. Jadi begini, mungkin saya cerita sedikit. Ya, perjuangannya itu. Pertama, saya D3 pendidikan musik. Pendidikan musik. Ya, di UNP. Karena waktu itu IKIP Padang ya? IKIP Padang. Ya. Waktu itu belum ada S1. Bahkan dosen kami yang S1 pun nggak ada. Contohnya Pak Sarel, Pak Ervan, Pak Jagar, semuanya D3 semuanya, Bu Fuji. Dan program studi baru memang D3. Memang baru D3. Yang dosennya sarjana itu ada dipinjam dari jurusan bahasa Inggris, ada Pak Yeye, ada Bu Sofiani, ada almarhum Ibu Salina Udin, itu yang sarjana. Jadi setelah tamat, saya pikir gimana? Tamat D3 maksudnya ya? Tamat D3 IKIP. Terus saya masuk ke IKIP Yogyakarta. Setelah tamat mau ngambil S1 segera? Ya, ngambil S1 segera. Tapi waktu itu banyak tantangan, Pak Prof. Orang mengatakan bisa gila kita di Jogja. Kenapa? Karena seni orang di sana sangat tinggi. Sementara kita Padang apalah. Jadi saya bukannya takut, jadi makin jadi tantangan. Terus saya pelajarilah apa sih yang harus dikuasai. Karena di sini kita belajar pianonya ala kadarnya, alat nggak ada, gitar ala kadarnya. Sementara di sana musiknya musik klasik, udah musik yang serius itu. Sementara kita di Padang waktu itu mungkin belum begitu. Jadi kata orang nggak bisa tuh, ngapain harus jauh ke sana. Terus saya pikir saya akan coba. Waktu itu saya lihat, saya pergi ke ISI Padang Panjang, waktu itu masih ASKI. Saya lihat orang main piano. Saya tanya, saya pelajari gini. Terus saya lihat juga orang main musik-musik barat yang lainnya, saksofon, biola, saya pelajari sendiri. Ini ada dasar segala macam. Akhirnya saya coba tes di Jakarta,
Tes apa nih? Tes untuk transfer menjadi S1. Oh iya. Lolos di Jakarta. Tapi waktu itu kata orang, wah Jakarta ini situasi kuliahnya nggak bagus. Oh nggak bagus karena di pusat kota karena pusat juga. Kota segala macam. Enaknya ke Jogja. Saya langsung besoknya berangkat ke Jogja. Tes di sana. Tes lagi ke Jogja. Tes lagi Jogja. Alhamdulillah lulus. Ada lagi tantangannya. Kata orang gini, di sana harus ada tulang pinggang, tulang punggung, segala macamnya, nggak bisa main-main. Saya akan coba, saya bilang. Saya nekat aja. Padahal di sana belum ada. Kami baru pertama ngambil S1. Belum ada dari Padang. Yang dari Padang ya, yang dari Padang. IKIP Jogja itu. Terus akhirnya setelah lolos dikasih SKS banyak. Kuliah mungkin lebih 100. Saya bilang kok begini. Padahal di Padang saya udah menyelesaikan 80 SKS, hanya nambah 60 atau 50 lagi. Dikasih 100 lebih. Akhirnya diurus, pergi ke Pak Dekannya, lihatkan transkrip. Oh ya, Mas, gini-gini. Ini disamakan dengan ini mata kuliahnya, dikurangi. Oh, tinggal 90. Oh, masih lagi, banyak juga. Urus lagi. Pergi ke ketua jurusan, kurang lagi. Tinggal 80. Urus lagi sampai terakhir tinggal 60. Saya nggak mau ngurus lagi, udah kena marah nanti. Ada salah seorang dosen tuh, saya masih ingat namanya Pak Silain, marah dia. Mas katanya, kok udah urus lagi? Kan udah dari 100 sekian udah menjadi 60. Sudah. Ya, kan udah tuh. Ya Pak, saya bilang, saya sini tentu ingin cepat selesai juga, saya bilang. Karena terlalu banyak, berapa semester saya harus ngambil. Ya udah, nggak boleh urus lagi. Sejak itu saya nggak ngurus lagi. Saya mulai kuliah di sana. Akhirnya setelah tamat, kembali ke Padang. Alhamdulillah waktu tes jadi tenaga dosen diterima. Dan alhamdulillah saya langsung mengajar. Kenapa saya termotivasi untuk ngambil S2 dan S3? Waktu ngajar kita nggak bisa ngasih nilai. Kenapa? Terus kan dosen baru. Oh, dosen baru ya. Terus ngasih membimbingnya kita nggak bisa juga. Terus saya pikir saya ambil S2. S2-nya manajemen pendidikan. Wah, semua pada ribut. Itu nggak relevan, nggak linear semuanya. Dengan pendidikan sini. Terus saya pikir semuanya pasti ada hikmahnya. Saya ikut aja. Pas mau tamat S2, saya ambil tesisnya manajemen seni pertunjukan Randai. Akhirnya berkaitan. Iya, berkaitan. Ada pendidikan di dalam. Jadi ada seninya, ada manajemennya ada. Ada pendidikan seni, manajemen seni pertunjukan pendidikan. Pokok di dalam Randa itu apa nilai pendidikan yang ada. Berarti akhirnya relevan juga dengan prodi tadi. Udah selesai itu, udah bisa membimbing. Kalian sudah. Udah bisa jadi dosen sendiri gitu. Oh, alhamdulillah nih, ini ada hikmahnya. Waktu itu alhamdulillah waktu sudah S2 diangkat jadi wakil dekan 2. 2 periode. Terus akhirnya menjadi wakil rektor 4. Waktu jadi wakil rektor 4, kami kuliah lagi S3. Ya, semua orang ribut juga. Nggak ada relevan ilmu pendidikan. Saya akali lagi. Saya disertasinya pendidikan seni sekolah dasar. Oh, pendidikan seni. Bagaimana penerapan metode CTL? Pendidikan seni sekolah dasar. Jadi semuanya ikutan. S1, D3-nya pendidikan musik, S1-nya pendidikan seni juga. S2-nya manajemen seni pertunjukan masuk juga itu. S3-nya ilmu pendidikan. Jadi waktu untuk jadi profesor seperti Prof tanyakan tadi, saya masukkan semua data-data itu. Semuanya berhubungan dengan pendidikan seni. Apakah bukunya, artikelnya, apakah kegiatan-kegiatan pendidikan seni semuanya. Akhirnya tim penilai kredit poin dia lihat, dia tidak mikir lagi S1, S2, S3-nya. Tapi yang dipikirkannya karya sudah aplikasi di lapangan. Itu relevan, linear semuanya. Dan alhamdulillah dengan itu jadi profesor juga, profesor seni. Jadi panjang juga sejarahnya. Panjang ceritanya. Mulai dari D3 mengambil S3 sampai orang mengatakan, wah seni itu nggak serius, nggak disiplin. Sampai orang mengatakan kalau ke Jogja itu bisa gila kita nanti. Seni orang begitu bagus, disiplin, serius. Cuma yang ada dari budaya kita dengan budaya Jawa terasa bagi saya, mungkin dari perasaan saja, kalau orang Jawa itu dia telaten, dia belajar itu lama, hati-hati, dan lama tinggal di kepalanya. Kalau kita enggak, terutama saya, kita ingin cepat selesai, cepat pula hilangnya. Ini saya contohkan, saya dikasih materi
piano oleh dosen. Orang teman-teman saya dari Jawa, dari tempat lain tuh, dia 1 bulan 2 bulan belajar baru minta ujian. Saya 1 minggu minta ujian. Terus 1 minggu minta ujian dapat nilai B, ya udah saya bilang, karena ingin cepat tamat, ingin cepat Padang. Ya, karena kita ingin Padang. Dia itu dapat A dan bagus. Terus orang-orang tuh teman saya tuh udah 1 tahun ketemu, dia masih hafal lagu itu dengan rapi. Kalau kita 15 hari udah hilang. Jadi gimana, kita ingin cepat selesai, cepat menangkap, cepat selesai. Dia lama, tapi lama pula tinggalnya. Itu yang saya lihat budaya teman-teman di Jawa. Dia ketawa tuh, wah ini Mas Arifal udah ujian aja, kita baru belajar. Saya bilang biarin, saya ingin cepat selesai. Itu. Jadi itulah. Baik, jadi memang itulah perjuangannya ya. Hingga sampai sekarang memang hanya baru satu-satunya lah saya pendidik. Ya, guru besar pendidikan seni ya di Universitas Negeri Padang. Berikutnya, Prof Ardipal dulu memang jiwa seni itu sudah ada sejak kapan? Sejak SD, sejak apa? Gimana dulu? Ya. Atau memang orang tua ada juga darah seninya? Kalau ibu ada. Oh, ibu ada. Ini agak lucu ceritanya, Prof. Tapi mudah-mudahan berguna bagi pendengar. Yang ibu itu orangnya, kalau di kampung ada sandiwara. Ya. Ibu tuh bintang menari. Oh ya. Yang bapak dia ndak hobi seni, tapi dia panitia terus. Oh, panitia. Jadi dia panitia, ketua panitia, tapi dia ndak pandai nyanyi, nari nggak bisa. Oh, tapi ibu penari. Di mana di kampung nih? Kampung Pak Ardipal di mana nih? Di Pitalah. Oh, Pitalah ya. Pitalah. Kadang-kadang kita bilang Pitalah, orang nggak tahu. Tapi bilang Padang Panjang dulu. Padang Panjangnya di mana? Tapi ketua Pitalahnya tahu kan? Ketua Pitalahnya tahu ya. Itu terkenal. Jadi gini, Prof. Waktu SD, saya masih ingat setiap hari Lebaran, setiap ada acara-acara perpisahan, datanglah grup band dari Padang Panjang untuk menghibur. Ya, berarti ada acara sandiwara di setiap malam Lebaran ya? Ya. Dia selalu menghibur. Terus dikasih uang, nanti pas istirahat dikasih minum teh telur, roti. Saya melihat aja gini. Teh musik ini ya? Ya, aduh, kok enak sekali. Bahkan kami pernah panitia nggak dapat uang, tapi uang dicarikan untuk pemain band aja. Pemain band. Dia senang-senang pulang gembira dapat minum teh telur ini. Sementara kita udah capek kerja. Itu kita acara, nggak ada mikir uang. Pokoknya hiburan kita ya. Terus saya terpikir lah, bagaimana kalau saya pandai nanti. Ini kalau didengar oleh teman saya, ada si Elizar, aku tuh suami Linda tuh. Dia akan ingat semua. Ada Pak Ajizar, itu yang pelatih saya waktu saya kecil. Sekarang dosen isi Padang Panjang. Isi Padang Panjang. Ya, Bapak Hajizar, Elizar Koto dan Hajizar. Terus saya lihat orang main, bagaimana saya harus belajar? Karena ibu saya seorang guru sekolah dasar, sementara acaranya di SD itu, jadi saya punya kunci bisa masuk. Oh, bisa ya? Ya, jadi waktu pemain bandnya istirahat pulang, ada orang muda istirahat, tidak ada lagi, saya masuk ke ruangan, saya main sendiri, coba sendiri latihan drum itu, sehari aman, nggak ada ketahuan, sudah dapat sekian lagu, saya lihat kok bunyi kaki gini, saya coba terus. Memang nggak ada belajar dari siapa sih, coba aja perhatikan alamiah. Hari kedua sampai dapat banyak ketukan-ketukan drum. Terus hari-hari berikutnya ketahuan, dibuka pintu semua orang tuh, oh ini dia yang meribut tiap malam. Akhirnya diusir. Saya keluar marah-marah, saya diam aja. Terus tapi hikmahnya saya udah mulai membuat grup band kecil-kecilan. Oh, dengan kawan-kawan. Waktu SD itu belum. Nampaklah sama Ajizar nih. Udah Aji, saya bilang udah Aji sama dia. Katanya, kamu mau nggak pergi bersandiwara ke Tanjung Berulak? Tanjung Berulak ini kan daerah di bawah. Iya, di bawah ya. Udah luar daerah tuh udah jauh itu. Udah hebat kita itu. Saya bilang, iya Daji, mau ikut sama Daji, ikut. Terus ditunjukkanlah main drum, disuruh ngiringi satu lagu. Oh, diajarkannya dulu nih ya? Diajarkan, waktu pentas langsung itu saya cobakan. Oh bisa. Alhamdulillah. Udah Daji ini memberi semangat. Bisa tuh, kamu latihan terus. Ya. Waktu itulah kami istirahat dikasih teh telur. Jadi saya bilang, ini udah tercapai cita-cita nih. Pemusik ya? Pemusik, dikasih teh telur. Sampai sekarang gara-gara itu saya suka minum teh telur. Kalau nggak takut tensi segala saya minum terus. Alhamdulillah, sampai sekarang tuh waktu main tenis saya pagi minum teh telur, ada teh telur Pak Mek namanya, Pak Mek Sultan di lapang tenis, dia selalu buatkan teh telur, saya minum terus. Jadi selesailah SD, sudah mulai main drum sampai SMP. Jadi ada cerita yang lucu, bapak saya
itu paling benci dengan seni. Dengan seni. Aduh, kalau ingat itu saya jadi apa itu? Kesal, nggak boleh juga berdosa kita. Saya hobi seni, tapi bapak enggak. Tunggu, adik kakak itu enggak seni? Oh seni. Pada seni kakak suka nari semuanya. Iya. Kakak saya ada banyak tuh, kami banyak 11 bersaudara itu. Yang ada kakak Rita, kakak Ida, kakak R. Itu seni semua. Kakak Ati, yang lain dari Jakarta, yang jaga saya itu yang 3 itu. Ida, R itu hobi seni itu. Karena ibu tadi juga seni juga ya. Adik juga seni. Adik penari itu. Ada si Mary, si Eni, si Ian, penari semuanya. Ada adik si Jam lagi. Terus saya mau main gitar, gimana lah mau belajar. Gitar tidak ada. Gitar tidak ada. Akhirnya saya buatlah gitar. Saya buat dari kayu. Ditiru saja model gitar. Saya lihat dari gambarnya, cari trompet, cari kayu, saya buat. Kebetulan ada kakek saya, dia punya alat semuanya, ada gergaji, ada apa namanya, pahat, ada pokoknya semua alat tukang dia punya. Dia sayang, dia tahu mungkin. Kalau orang lain minjam nggak boleh sama dia. Pas saya bilang, Kek, saya mau buat gitar, itu alat-alat pakai semuanya. Trompet dikasih, kayu dikasih. Akhirnya jadi gitar. Dibuat gitar jadi. Dibuat gitar pakai senarnya, senar tali untuk mancing itu. Iya. Tapi saya ngerti dengan bunyi, bisa main setel, bisa bunyi, bisa lagu. Udah rebutan teman-teman. Habis main bola, rebutan ngumpul. Pinjam. Siapa yang udah main, udah robek bajunya itu. Kan rebutan. Baru main saya lagi tarik udah robek baju orang itu. Tapi dia senang. Jadi sampai bisa mengiringi lagu-lagu dengan gitar itu. Akhirnya lagi udah lama udah main musik, tiap lebaran main musik dapat uang, dapat honor. Saya simpan uangnya, saya simpan, akhirnya bisa beli gitar. Itu bukan dikasih ibu, itu memang uang dari sendiri, uang honor uang itu sendiri. tadi itu. Karena udah di SMP udah bentuk grup, main musik, main sandiwara, dapat uang, saya beli. Yang sayangnya nih, saya masih ingat itu kata bapak saya, waktu gitar saya bawa pulang dengan gembira. Ini gitar yang dibeli baru nih? Iya, dibeli baru. Kan bangga mau lihat kan ke ibu, ke kakak. Kata bapak, nggak boleh bawa gitar pulang. Gitar ini di sini atau saya mau keluar rumah. Wah, serius bapaknya. Iya, pilihan. Ya, itu saya bilang sama ibu, bilang udah jangan bawa gitar lagi, bapak marah. Saya titiplah gitar ini di tempat kakek. Kakek senang main sana terus, main gitar, latihan. Terus ada suatu hari bapak saya ini suka di warung. Iya, di warung. Suka cerita di warung. Dia sering cerita dengan Pak Ali Asmar tuh. Oh, Pak Ali Asmar. Ya, Pak Ali Asmar di situ. Itu guru SMP. Oh, guru SMP. Selalu diskusi dengan bapak saya. Jadi ada orang cerita di warung, wah si R tuh hebat main band katanya. Main band. Dia melodinya bagus, main drum bagus, dia sibuk terus. Terus bapak ini mungkin karena mulai sadar ya. Baru tahu. Orang sudah mengagung-agungkan pandai gitu kan. Kalau tiap lebaran main, tiap perpisahan SD main, SMP main, kenal dengan guru-guru. Jadi membawa rahmat betul tuh, bakat itu. Terus tiba di rumah dipanggil sama Pak, "Ar, sinilah kamu," katanya. "Kamu punya gitar?" "Iya, Pak." "Kan mahal tuh." "Iya, mahal. Masa di rumah orang taruh?" "Bawa ke rumah," katanya. Di sana lah baru bebas lagi. Udah mulai di sana udah mulai kita menata seni itu, belajar dengan serius. Dan udah bercita-cita saya mau jadi seni. Bapak kita ingin STM aja, dulu kan hobi STM itu. Kerja bengkel katanya. Nanti hitam-hitam, pagi, sorenya rapi, minum teh telur. Kita punya uang katanya. Udah bangga sekali dia. Anaknya dimasuknya STM semuanya. Gitu saya.